Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita bertemu di dalam Zoom Family Ministry pada saat sore hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah kepadamu lewat Zoom Family Ministry sore ini Tuhan. Mengurapi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Engkau, baik yang melayani pujian, kebenaran firman-Mu, maupun pendoa syafaat, host, moderator, semua kami yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini. Pengurapan Tuhan, hikmat pewahyuan Tuhan turun atas kami semuanya, bahkan partisipan yang hadir pun juga mengalami pengurapan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Pengurapan khusus Tuhan berikan buat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani Engkau lewat kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan buka ibadah pada saat sore hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Christine. Baiklah, Ya. kita lanjutkan. Saya persilakan kepada Bapak Sutarjo untuk menyampaikan pujian penyembahan. Silakan. Baik, kita awali ibadah Langsung Ministry semangat pujian ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar segala rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beri hati yang bijaksana. Luar biasa kasih setia Tuhan mengiringi langkah setiap kita orang percaya. Kita angkat pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan.
Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kasih Tuhan mengiringi langkah setiap kita orang percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Silakan Pinta Apollo Marufun menyampaikan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam semuanya untuk kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, pada sore hari ini, menjelang malam kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, melalui persekutuan yang indah pada sore ini, dan kami sudah memuji nama-Mu di dalam roh dan kebenaran, melalui pujian dan penyembahan kami.
Pada saat ini kami haus dan lapar akan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, tuntun bimbing kami dengan roh hikmat dari Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon kepada Bapa dalam sorga. Amin. Ya, saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membaca Alkitab yang sudah tercatat di pengumuman kita, Amsal 30, ya, Amsal 30 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau bisa mari kita membacanya secara bergantian. Satu ayat per orang. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, baik, kita mulai. Ya, silakan mulai dari Bapak Sutarjo. Amsal 30 ayat 1 dan masing-masing secara berurutan bergilir dari atas sampai ke bawah. Amsal pasal 30 ayat yang pertama. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Ayat 2, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Amsal 30 ayat 3, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Ayat keempat, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Ayat kelima, Ibu Christine mungkin. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Lanjut. Ya, yang ketujuh, dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni Ibu Pak Epson Pangaribuan, silakan. Pak Epson. Ya, Ibu Melani, silakan. Bacanya dari mana ya? Tahu. Ayat 8. Oh, Amsal 30 ayat 8, Pak. Silakan. Oke, sementara dilanjutkan oleh Ibu Vera Purba. Silakan. Amsal 30 ayat 8. Oh ya, ayat 8, Pak. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan Terima kasih. berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang ke-9 yang terakhir, silakan. Ibu Vera Purba, silakan. Ibu Vera lagi sibuk. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Ayat yang ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah Ya, firman Tuhan. ayat ke-6 tadi sudah kelewat saya baca. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta.
Demikian jauh pembaca firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Kalau kita perhatikan pembacaan ini, tema kita adalah perkataan yang bijaksana, maka ayat yang pertama ayat 1 sampai 3 ini adalah pernyataan dan kesaksian kerendahan hati. Sekali lagi, ayat yang pertama ya itu adalah ayat pernyataan kesaksian kerendahan hati dari Agur bin Yakeh atau Ben Yakeh. Yang benar adalah Ben Yakeh, bukan bin. Ya, bin itu dari sana, dari pengertian dari bahasa Arab. Alkitab kita ini bahasa Ibrani. Jadi Ben, yang benar adalah Ben Yakeh, anak Yakeh atau putra Yakeh. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara, lihat ini. Begitu hebatnya pengetahuan daripada Yakeh. Ini hebat dasar. Mungkin tidak selama ini tidak tahu siapa Yakeh ini. Belum pernah dikhotbahkan atau diajarkan siapa Yakeh ini. Mungkin dilewati. Tetapi salah satu pernyataan daripada Agur bin Yakeh ini adalah ayat 4, 5, dan 6. Itu adalah pengetahuan dan iman yang sungguh-sungguh di dalam ajaran Tritunggal, Bapak Ibu. Salah seorang pengajar Tritunggal di dalam Alkitab yang saya baca, dan ini menganulir semua pernyataan para teolog, para hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab tidak ada ajaran Tritunggal. Tidak ada ajaran Alkitab yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja tentang ajaran Tritunggal. Bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Tuhan dalam definisi Tritunggal. Bapak Ibu. Ayat 4, 5, 6. Itu. Kemudian yang ketiga adalah permohonan atau penyerahan diri. Ayat 7, 8, 9. Dua hal aku memohon kepadamu. Kalau Daud mengatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya, dan seterusnya, saudara-saudara. Ada amin ya. Itu Daud. Tetapi Agur bin Yakeh memohon dua hal. Bapak Ibu, saya mau cek dulu. Apakah cukup kedengaran suara saya di sana? Bagus, Pak. Bagus. Bagus, puji Tuhan. Karena saya merasa sunyi sepi, saudara-saudaraku. Haleluya. Ya, semua tutup mic. Semua tutup mic dan semua tutup kamera gitu. Soalnya kita ada, saya seakan-akan berhadapan dengan layar kosong gitu ya. Haleluya. Jadi begitu luar biasa Agur bin Yakeh ini rendah hati. Dia bilang, sebab aku ini bodoh daripada orang lain. Dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat. Tapi justru dia mendapatkan hikmat yang luar biasa. Sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Dia bilang, aku tidak
mencari hikmat manusia untuk mengenal yang Maha Kudus itu dalam bahasa aslinya seperti itu. Aku tidak butuh hikmat manusia untuk berbicara, untuk berhubungan dengan yang Maha Kudus itu. Tetapi aku berdiam di hadapannya dan aku mengenal dia sesungguh-sungguhnya. Siapa nabi yang pernah memberikan penjelasan ini? Ini dia bilang begini. Sebelum kejadian ini sekaligus ya Agur bin Yake ini bernubuat. Sebelumnya saya juga belum menjelaskan tadi, kita nggak punya PowerPoint di sini karena laptop saya dipakai oleh anak saya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti silakan Bapak Ibu baca tulis poin-poin. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Ini luar biasa. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Ini yang kedua. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Ini yang ketiga pertanyaannya. Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Itu yang keempat. Pertanyaan dia. Untuk menggairahkan hidup kita, untuk kita dapat menggali Alkitab. Yang kelima pertanyaan dia. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Lalu dia berikan jawaban. Dia berikan jawaban. Walaupun belum ada jawabannya. Engkau tentu tahu. Artinya, ya, Agur bin Yake, sekali lagi, artinya Agur bin Yake mengajak kita untuk mencari tahu dan menemukan siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Pertanyaan saya untuk kita di layar ini, sudah tahukah Bapak Ibu? Jawaban yang pertama, siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Bapak Ibu tahu siapa? Tuhan. Ya memang Tuhan Pak. Tapi ada nggak jawabannya di dalam Alkitab? Mari kita buka. Ada jawabannya di dalam Yohanes 3 ayat 13. Yang sudah menemukan silakan dibaca. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 13 ayat. Yohanes 3 ayat 13. Oh, Yohanes 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Nah, luar biasa. Siapa yang memberi jawaban ini? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini ayat perkataan dari Tuhan Yesus. Anak manusia di situ dia jelaskan adalah Sang Mesias. Dan hanya satu-satunya manusia yang berasal dari sorga, dia adalah manusia yang tidak berdosa, yang tidak dilahirkan di dalam dosa, yang tidak bercampur dengan dosa. Dia mau turun ke dalam dunia yang berdosa ini, saudara-saudara. Demi saudara dan saya. Lalu kemudian dia adalah pribadi yang hidup di dunia selama 33 tahun lebih. Lalu kemudian dia naik ke sorga. Bahkan bukan saja dia sebelum dia naik ke sorga, dia terlebih dahulu masuk ke dalam dunia orang mati atau dalam neraka. Dan neraka tidak bisa menguasai dia. Dan dunia orang mati tidak mampu menguasai dia. Tapi memberitakan, memperlamirkan dirinya kepada dunia orang mati. Sehingga orang-orang yang mati pada zaman Nuh itu mendengarkan suaranya. Dan pada waktu penyalibannya pun, sebelum dia dikuburkan, itu dia nyatakan, sekarang ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan setelah itu kita menyaksikan nanti dalam Alkitab, banyak orang-orang kudus yang bangkit
bersama dengan dia waktu dia bangkit. Jadi kita menemukan sekarang, ini hebat ini Agur Binyake. Dia mencoba menggugah hati kita, dia coba mengajak kita untuk melajari Alkitab. Karena saudara-saudara, sekarang tidak zamannya lagi Alkitab atau para hamba Tuhan hanya sekedar memberikan hiburan-hiburan, hanya sekedar memberikan penguatan-penguatan kepada umat, sekedar memberikan jobs begitu, sekedar memotivasi, lalu kemudian sekedar mengajarkan mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban. Itu kita butuh, saudara-saudara. Tetapi zaman sekarang butuh pengajaran firman Tuhan seperti Agur Binyake. Seperti kejadian yang kami alami, barusan saya cerita tadi. Kami mendapatkan keajaiban tadi malam. Di mana anak saya nabrak pembatas, ya, pembatas daripada Transjakarta. Motor hancur sebelah kanannya. Tetapi anak saya tidak lecet apa-apa. Bahkan dia tidak terlempar, tidak terhempas. Dia hanya shock sesaat, saudara-saudara. Tapi justru saya dan istri saya shock. Kenapa shock? Bukan karena kejadian itu. Tetapi saking bersyukurnya bagaimana Tuhan mendengarkan doa dan campur tangan pimpin dalam mara bahaya. Tuhan memperlihatkan kepada kami, ini loh, kau doa tadi, kalian tadi berdoa, aku melindungi anakmu. Ama dia, kalau masalah barang materi, itu bisa dicari. Itu luar biasa. Motor yang kami dipakai oleh anak saya itu satu-satunya kendaraan kami, saudara-saudara, Bapak Ibu. Dan itu juga pemberian Tuhan. Tetapi Agur Binyake mengajak kita untuk mencari tahu dan belajar bagaimana kita dekat kepada Tuhan. Dia bilang, dia lanjutkan, siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Apakah Bapak Ibu tahu? Apakah kita tahu? Jawabannya ada di mana? Ayo Bapak Ibu. Mari kita baca Ayub. Pasal 26 ayat 7 dan 8. Ini jawabannya. Ayub pasal 7 dan 8. Ayub 26 ayat 7 dan 8. Dan nanti satu orang membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Silakan Bapak Ibu. Ayub 26 ayat 7 dan 8. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ada amin. Luar biasa Agur Binyake. Luar biasa. Dia menggugah hati kita. Dia mengajak kita untuk mencari tahu dan harus menemukan. Saat ini kita menemukan itu Bapak Ibu. Itu luar biasa. Mari kita membaca Kejadian pasal 1. Ya. Ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Saya bacakan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Wa haaretz hayeta tohu vabohu merakefe al panai. Beruah Elohim vachosek. Wa yomer Elohim yehi or wa yehi or.
Jadi dijelaskan di situ ada ada Elohim yang menciptakan, mengatakan beresib bara Elohim, bara. Jadi Elohim menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kata bara itu dalam bahasa Ibrani, Tuhan jadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu makanya jadilah. Jadi. Terus kemudian setelah dijadikan, maka Roh Kudus, Roh Elohim melayang-layang. Itu dalam bahasa Ibrani-nya sebetulnya bukan cuma melayang-layang, tetapi mengerami. Seperti seekor induk ayam yang mengerami telur-telurnya. Dia mengerami, dia menaungi, dia menutupi supaya ada kehangatan. Lalu ayat 3, Wayomer Elohim wayehi or. Sering dibilang itu firman, tetapi saudara-saudara ini bukan firman, ya. Tetapi Wayomer itu berkata, ya. Elohim berkata, biarlah terang menerangi, dan terang itu menerangi. Nah, siapakah terang itu? Yaitu Yesus Kristus. Kita dapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5. Yesus mengatakan, selama aku di dunia, aku adalah terang dunia. Dia terang dunia. Dan nanti pada waktu penciptaan itu, hari pertama, kedua, ketiga, itu belum ada matahari, belum ada bulan bintang. Siapa yang menjadi terang pada saat itu? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ada pada waktu penciptaan. Dia bersama-sama mencipta. Itu makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dikatakan apa? Bahwa Yesus menjadikan segala sesuatu dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang ada, yang sudah terjadi. Dia segala sesuatu jadi oleh karena dia adalah terang manusia itu. Sangat jelas Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu diskusi silakan membahas ini. Itu luar biasa ya. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Esa, bukan tiga. Tritunggal itu tidak mengajarkan tentang keberapaan, berapa jumlah Tuhan. Tetapi Tritunggal itu mengajarkan tentang kebagaimanaan Tuhan. Itu makanya Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan, ya, yang mengatakan di sana bahwa Tuhan Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu adalah Elohim kita. Tuhan yang kita sembah itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu adalah Esa. Dan itu kemudian Tuhan Yesus mengutip, Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru. Jadi saya ketika mempelajari tentang ajaran daripada Agur Ben Yake ini, anak Yake ini, menggetarkan hati saya luar biasa. Jadi rupanya ajaran Tritunggal itu bukan ajaran bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja hanya mengungkapkan, tetapi itu adalah ajaran Alkitab itu sendiri. Bapak-bapak gereja hanya merumuskan, mendefinisikan supaya kita lebih mengerti. Karena sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus Bapa, Bapa Yesus, segala macam. Dicampur aduk, diremukan. Sehingga banyak orang yang melecehkan ajaran Kristen. Waktu Yesus masuk ke dalam kubur berarti surga kosong. Selama 3 hari, 3 malam. 3 hari.
sorga kosong. Dan waktu Yesus selama 33 tahun ada di dunia, kalau Yesus Bapa berarti Bapa tidak ada di sorga, berarti juga sorga kosong. Ini yang tidak difahami. Itu makanya Tuhan Yesus bilang, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mereka tidak paham tentang Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang transcendent, Tuhan yang memenuhi alam semesta, Tuhan yang menguasai alam semesta, di mana ketika Bapa mengutus putranya Yesus Kristus, tetap mereka satu. Dan di dalam rumusan teologi ini disebut dengan perikoresis. Perikoresis itu artinya apa? Bapa mendiami anak mendiami Bapa, dan Roh Kudus berdiam di dalam Bapa dan berdiam di dalam anak dan memenuhi alam semesta. Jadi sangat gampang sekali kita belajar dari Agur bin Yake. Oh haleluya, luar biasa. Mari kita baca lagi. Yesaya 63 ayat 16. Ini adalah, dia bilang begini, siapakah namanya dan siapa nama putranya? Pastilah engkau tahu. Nah, siapa nama Tuhan kita, Bapak Ibu? Siapa nama Tuhan kita? Di Indonesia nggak jelas nama Tuhannya siapa. Kita boleh bertetangga berbeda di sini. Tapi di Indonesia nggak jelas nama Tuhannya siapa. Kenapa? Karena nama Tuhan itu dirubah-rubah. Mari kita cari jawabannya. Dalam Yesaya 63 ayat 16. Siapakah nama Tuhan itu? Ada ratusan ayat yang menjelaskan tentang nama Tuhan di dalam Alkitab. Tapi tidak digubris, tidak dianggap. Yang dianggap adalah kebiasaan tradisi. Tradisi yang salah. Dan itu sama salahnya seperti penulisan Yesus adalah sama Isa. Sama dengan Isa. Itu sama dengan itu. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Sudah dirubah oleh pemerintah. Tidak ada lagi Isa. Kenaikan Isa Al-Masih tidak ada. Sudah ada aturan dan undang-undangnya. Tapi yang benar adalah kenaikan Yesus Kristus. Nah, kesalahan itu seharusnya diperbaiki. Sama seperti kesalahpahaman terhadap dipikir bahwa Isa adalah Yesus. Yesus adalah Isa. Dan di tahun 2023 itu sudah dirubah oleh pemerintah. Ditandatangani oleh presiden dan 3 menteri. Dan diumumkan langsung oleh menteri. Bahwa tidak ada lagi yang namanya kenaikan Isa Al-Masih. Yang ada adalah kenaikan Yesus Kristus. Artinya apa? Pemerintah menyadari, para teolog menyadari bahwa ada kesalahan terjemahan, maka dikembalikan kepada yang benar. Silakan Bapak Ibu baca Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya. Siapa nama Tuhan kita? Penebus. Yesus Kristus. Penebus itu bukan nama. Itu adalah predikat. Itu adalah gelar. Lalu kalau begitu nama Tuhan siapa? Masa namanya Tuhan, nama Tuhan siapa? Dijawab namanya Tuhan. Yesus. Namanya Tapi di sini nggak ada. Yesus. Tapi tidak ada di sini Yesus.
Ini kita sedang membaca Perjanjian Lama. Nanti ada enggak Pak Pendeta nama Yesus di dalam Perjanjian Lama? Ada. Saya jamin ada. Jika kita membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia, kita nggak temukan. Tapi jika membaca di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ada. Kita temukan. Jadi, nama Tuhan tadi adalah, mari kita buka lagi sekali lagi, supaya semakin jelas. Yesaya 42 ayat 8. 40 ayat 8. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Jadi namanya Tuhan siapa? Tuhan. Tuhan. Ini harus diperbaiki. Boleh kita berbeda Bapak Ibu, boleh. Tapi saya harus mengatakan kebenaran. Ini karena kita baca bahasa aslinya. Jadi kalau kita baca bahasa Inggris, Lord. Berarti nama Tuhan kita Lord. Kalau kita baca bahasa Arab, berarti nama Tuhan kita Allah. Berarti nama Tuhan itu bisa berubah-ubah. Kalau Bapak Ibu pergi ke Amerika, namanya bisa berubah enggak? Kalau pergi ke Arab, apakah namanya bisa berubah? Kalau nama Bapak Ibu pergi ke Israel, pergi ke Australia, pergi ke Eropa, namanya dirubah-rubah, pasti Bapak Ibu akan ditolak. Pasti saya jamin. Paspor dan visanya ditolak, pasti. Kalau namanya dirubah-rubah. Manusia loh, manusia saja tidak boleh dirubah. Tapi Tuhan namanya dengan berani dirubah, saudara-saudara. Jadi kalau baca bahasa aslinya, akulah Anihu Yahweh, itulah ya namaku. Akulah Yahweh, aku Yahweh. Tapi banyak orang yang alergi dan anti terhadap nama Yahweh. Ya udah biarin aja. Banyak yang menolak. Dan barangkali di antara kita juga ada yang menolak. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Saya nggak memaksa ke Bapak Ibu. Untuk itu, saya cuma menceritakan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itulah nama. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu, itu ya. Nama putra daripada Yahweh itu adalah Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Coba bayangkan Bapak Ibu, di Indonesia ada 3 agama, ya, ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, memakai nama satu nama, dan itu selalu dipersoalkan terus menerus, berebut dan berdebat gara-gara satu nama itu, ALLAH. Tapi kalau di luar negeri tidak dipersoalkan. Kenapa? Karena memang tidak memakai itu. Tidak memakai itu Bapak Ibu. Saya dulu juga menentang habis-habisan. Tapi hari ini Agur Biyaken mengajar kita siapakah namanya, siapakah nama putranya, pasti engkau tahu. Besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kalau cerita kepada teman yang tidak seiman, lalu membaca ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Langsung ditolak enggak?
Ditolak. Ditolak. Kenapa, Bu? Ditolak. Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Bukan itu. Karena ajaran mereka, Tuhan mereka tidak beranak dan tidak diperanakan. Oh iya, anaknya. Iya. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tulisannya sama, ALLH. Langsung ditolak. Belum lagi sampai kepada kok Bapak punya putra. Belum sampai di situ. Langsung ditolak. Ini gak benar ini ayat ini. Nggak cocok sama saya ini. Tapi kalau misalnya pakai namanya, ya benar. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia langsung tanya, siapakah itu Elohim? Enak nggak menjelaskannya? Elohim itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kok dia punya putra? Nah, dia punya putra itu bukan berarti dia punya istri. Analoginya sama seperti Indonesia ini punya ibu kota. Ibu kotanya mana? Jakarta, ibu kotanya. Apakah ada bapak kotanya? Pasti dia jawab, tidak ada. Apakah anak kotanya ada? Tidak ada. Kenapa ada istilah ibu kota? Itu adalah menggambarkan tentang segala pusat pemerintahan, pusat politik, pusat ekonomi, pusat segala pusat di ibu kota. Nah, kenapa disebut Bapak itu? Kita memanggil Bapak kita karena dia adalah sumber dari segala sumber. Anaknya itu adalah yang memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Itu lebih enak, tidak ada pertentangan. Oh, paling orang itu walaupun dia menolak, tetapi paling bilang, oh gitu ya. Lama-lama Roh Kudus bekerja. Saya di lapangan 15 tahun, Bapak Ibu. Dan saya lakukan hal itu. Dan saya nggak perlu ceritakan sudah berapa banyak yang dibaptis oleh karena mendengarkan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Dan segala lutut bertelut di bawah kaki Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja, dia datang dalam keadaannya sebagai hakim yang adil, menghakimi dengan adil. Kita bersyukur punya Yesus yang hidup. Kita bersyukur ajaran yang diajarkan oleh Binyake pada pagi hari, pada sore menjelang malam ini. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak membawa ajaran baru, tidak mempertentangkan. Saya hanya menyampaikan silakan kita sungguh-sungguh dan silakan jalankan sesuai dengan doktrinnya masing-masing. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, saya membuka wawasan kita. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, dan kalau berkenan dengan pengajaran firman Tuhan yang semacam ini, silakan diambil bagian kebenarannya. Yang serasanya kurang tepat, kembalikan kepada saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar kepada sore hari ini. Kiranya firman-Mu menolong kami untuk mengerti seluruh kebenaran dan memahami hidup seturut dengan kebenaran firman. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, yang melanggar jauh dari firman-Mu, Tuhan tolong kami untuk kembali kepada firman-Mu. Tapi dua hal kami minta kepadamu seperti diminta oleh Agur Benyake. Jangan biarkan kami miskin supaya kami jangan menghujat namamu. Jangan biarkan kami
berlebihan supaya kami melupakan Engkau. Tapi beri kebahagiaan kami yang cukup untuk kami. Namamu dipuji, dimuliakan. Kiranya ada roh hikmat kepada kami, berkati sekiranya ada diskusi nanti ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa yang di sorga. Haleluya. Amin. Luar biasa ya, perkataan yang bijaksana ya. Kita harus benar-benar memiliki hal yang seperti itu ya. Jadi jangan perkataan yang sia-sia ya, yang harus berhikmat ya, minta tuntunan dari Tuhan Yesus. Saya percaya anak dari Pendeta Apollo itu anak kesayangan Tuhan juga ya. Apa yang kita minta, kita doa ya, dengan ketulusan hati, Tuhan akan jawab itu doa. Amin ya. Oleh sebab itu jangan pernah tidak rajin untuk berdoa ya, karena doa itu nafas setiap kehidupan orang percaya. Amin. Ya, makanya kan di Tesalonika 5 kan ayat 17, tetaplah berdoa. Kalau tetap berdoa itu tadi satu perintah ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan, rajin untuk berdoa. Amin. Ya, saya percaya perlindungan Tuhan Yesus itu sempurna bagi kita semua. Asal kita mau tetap andalkan Tuhan. Amin, Amin. Penggembala. Terima kasih, Amin, amin. Pendeta Apollo. Ini jadi berkat buat kita semua ya. Biar kami semua taat ya, setia kepada Tuhan Yesus. Tentunya sampai akhir hidup kita. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur. Kita akan kembali di hari Senin nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan lanjut dengan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur, yang terus mengajar kami Tuhan. Melalui Tuhan, kebenaran yang luar biasa, boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami Tuhan tidak sombong, supaya kami tetap merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah pengajaran-Mu yang luar biasa ini Tuhan, boleh menjadi merema di dalam kami. Bahkan berkati kiranya Tuhan, hamba-Mu Bapak Apollo Waruwo, yang sudah mengajar kami tentang kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan, semangat yang daripada Tuhan boleh tercurah buat hamba-Mu ini Bapa. Bahkan Tuhan, setiap pergumulan yang dialami Tuhan menjadi jawabannya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jadikan kiranya Tuhan kebenaran ini di dalam setiap kami Tuhan. Boleh kami melakukannya Bapa. Untuk kami terus Tuhan tidak melupakan Engkau ya Tuhan di saat kami Tuhan berkelimpahan, bahkan di saat kami berkekurangan. Kami tidak mengutuk Engkau ya Tuhan, namun kami tetap di dalam naungan perlindungan-Mu Tuhan. Kami tetap boleh fokus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami ini Tuhan, lebih lagi Bapa, lebih luar biasa lagi Tuhan. Bahkan hamba-hambamu yang hadir saat ini Tuhan, di dalam Zoom Family Ministry ini Bapa, Tuhanlah kiranya yang memberkati dengan kekayaan dan kemurahan-Mu ya Bapa, karena Engkau yang punya langit dan bumi Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, di tempat ini, Pendeta Fomingguan sebagai Tuhan Gembala di Family Ministry Bapa. Biar kiranya Tuhan, terus Tuhan yang menuntun dan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan semata hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan Tuhan roh kesehatan di dalam kepengurusan ini Bapa, agar kiranya Tuhan terus Tuhan boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati Tuhan
kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami merindukan Tuhan, salomnya Tuhan boleh tercurah buat